Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih Lisha, kami sudah hadir pada pertemuan kita pada hari ini ya Lisha. Sebelumnya kakak mau nanya nih, bagaimana kabar Lisha hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Kalau gitu kakak mau nanya nih, Lisha udah pernah konseling belum? Belum pernah, Kak. Udah pernah tahu nggak apa sih konseling itu? Belum sih, Kak. Cuman tahu dikit. Konseling itu kayak sesi curhat-curhat gitu. Oke, nah seperti yang Lisha ketahui nih, kalau konseling itu adalah pertemuan antara dua orang yang duduknya saling berhadapan seperti kita saat ini, dan ada konselor dan kliennya. Nah, konselornya yaitu kakak sendiri dan kliennya itu Lisha. Tujuannya di sini agar kita sama-sama dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Lisha rasakan atau yang sedang mengganggu pikiran dari Lisha sendiri. Nah, jadi Lisha jangan khawatir kalau seandainya selama sesi ini kita tentunya akan menjaga kerahasiaan satu sama lain. Kakak tidak akan membicarakan permasalahan ini di luar sesi ini selain atas keizinnya Lisha. Lalu kakak tentunya berharap Lisha dapat secara sukarela menceritakan segala hal yang mengganggu apa yang pikiran dan perasaan Lisha, dan juga kakak tentunya berharap Lisha dapat secara terbuka menceritakan segala hal yang sedang Lisha alami. Dan tentunya Lisha aktif selama sesi ini agar kita lebih mudah menemukan akar permasalahan Lisha saat ini. Apa Lisha dapat mengerti? Dapat, Kak. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, apa yang sebenarnya saat ini Lisha hadapi? Apa ada masalah? Ada, Kak. Jadi Lisha belakangan ini tuh ya akhir-akhir ini lah, Kak. Lisha tuh selalu merasa cemas kalau pas belajar gitu, Kak. Lisha tuh kayak Lisha tuh selalu takut nanti kalau misalnya nilai Lisha tuh nggak maksimal, nilai Lisha tuh jelek atau turun. Terus juga kayak takut Lisha tuh nggak bisa memahami belajar gitu, Kak, pelajaran. Oke, kapan tuh Lisha merasakan hal itu? Biasanya ngerasain itu tuh semua itu misalnya kayak misal pas mau belajar atau pas sebelum mau ujian, Kak. Jadi bahkan terkadang kayak baru mau lihat tugas aja tuh langsung kayak udah panik gitu, Kak. Oke, jadi Lisha kalau udah mulai tugas itu mulailah rasa paniknya muncul lagi ya. Iya, Kak. Oke, jadi kalau seandainya rasa panik itu muncul, apa yang terjadi pada diri Lisha? Biasanya itu sih jantung tuh berdebar kencang gitu, Kak. Lesya jadi kayak keringet dingin, Lesya jadi panik, kayak kepala tuh penuh gitu, Kak, rasanya. Terus kadang ujung-ujungnya karena rasa panik yang Lesya rasain itu Lesya jadi nunda-nunda belajar, Kak. Jadi kayak males gitu mau belajar. Nah, menurut Lisha, apa yang membuat kecemasan itu biasanya semakin menguat? Lisha tuh kayak takut akan kegagalan gitu, Kak, kayak takut gagal gitu. Terus orang tuanya juga berharap nilai Lisha tuh tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu. Terus juga Lisha tuh kayak merasa minder karena kelihatannya kayak teman-teman tuh yang lain tuh pada pintar-pintar semua. Jadi munculnya semakin kuat itu karena ada ketakutan mengecewakan orang tua dan melihat teman-teman Lisha tuh udah lebih dari Lisha ya. Iya, Kak. Oke, dari yang Lisha sampaikan tadi nih, kalau seandainya nih kita ada tugas nih di depan Lisha, kira-kira apa yang Lisha rasakan? Yang Lisha rasain pas ngeliat tugas-tugas yang banyak gitu ya, Kak. Lisha tuh kayak ngerasa jadi kayak takut, cemas gitu. Terus kayak perasaannya jadi nggak tenang. Terus ujung-ujungnya Lisha jadi malas belajar, Kak. Oke, jadi kalau misalnya melihat tugas nih langsung ada perasaan takut dan cemas tadi ya Lisha. Kalau gitu biasanya apa yang Lisha lakukan kalau hal itu muncul?
Oke, dengan perasaan takut, cemas dan lain-lain tadi, sehingga itu yang menyebabkan Leisha menunda-nunda mengerjakan tugas nggak? Iya kak, jadi tugas-tugas tuh jadi ketunda jadinya kak, nggak bisa kerjain karena males. Oke, berarti dengan pikiran negatif tadi, terus kayak ketakutan, kecemasan yang Leisha rasakan sehingga membuat Leisha mengalami keadaan di mana tugas Leisha itu udah menumpuk ya dan tidak bisa Leisha kerjakan sehingga menunda-nunda nih pekerjaannya. Apakah begitu? Iya kak, benar. Mata. Oh. Oke Leisha, jadi kan dari tadi nih Leisha bilang bahwa misalnya Leisha tuh punya kecemasan, punya ada rasa takut yang sehingga membuat kebiasaan Leisha tuh jadi menunda-nunda tugas ya. Nah, apakah itu memang selalu begitu? Kayak Leisha memang selalu menunda-nunda tugas? Sebenarnya sih nggak juga sih kak. Terkadang juga Leisha masih bisa tetap untuk ngerjain tugas-tugas yang Leisha punya itu. Berarti selama ini bahwa Leisha selalu menunda-nunda tugas itu gak akurat ya? Iya enggak kak. Berarti ada di sini kemungkinan bahwa Leisha itu bisa keluar dari situasi itu. Iya kak. Nah, kakak mau tahu nih, biasanya di situasi seperti apa Leisha bisa untuk tidak menunda-nunda tugas? Apakah misalnya nih di pelajaran yang Leisha suka, atau misalnya lagi belajar sama siapa, atau bagaimana? Sekarang aja, 1, 2, 3. Pertanyaanmu tadi kayak mana poinnya? Aku intinya pernah nggak ada di situasi nggak itu, Enggak. nggak menunda-nunda? Jawab aja nggak? Enggak. Nggak, maksudnya jawab aja kalau belajar sama teman atau belajar suka itu. Ya. 1, 2, 3. Kalau soal itu kak, terkadang Leisha bisa sih nggak nunda-nunda tugas itu. Kayak misal Leisha tuh kayak lebih suka belajar tuh ada temannya gitu kan. Bisa jadi kayak kerkom gitu atau enggak emang ngatur jadwal biar bisa ngerjain tugas bareng sama teman gitu. Jadi ngerjain kayak berdua sama teman dekat atau bertiga gitu. Kayak rame-rame gitu tuh Leisha pasti bisa nggak nunda-nunda, bisa ngerjain tugasnya gitu kak. Berarti memang ada ya situasi kalau Leisha lagi happy bareng orang-orang yang Leisha nyaman dengan pelajaran yang Leisha suka, jadi Leisha nggak menunda-nunda pekerjaan lagi ya. Berarti kan tadi nih Leisha bilang kalau Leisha tuh selalu menunda pekerjaan gitu kan. Tapi ternyata ada juga nih situasi di mana Leisha tuh bisa tepat waktu ngerjain tugasnya. Kalau misalnya Leisha lagi ada di situasi yang Leisha gemari dengan orang-orang yang membuat Leisha happy, terus kayak dengan pelajarannya Leisha suka. Kalau begitu kira-kira nih kalau seandainya kita ubah nih pikiran Leisha yang sebelumnya, oh kak saya nggak bisa nih kak, saya selalu menunda-nunda, saya takut segala macam. Gimana kalau kita ubah sesuai apa yang udah Leisha sampaikan tadi, kira-kira jadi apa? Ya mungkin di beberapa waktu Leisha kesulitan untuk belajar, untuk ngerjain tugas kak, karena takut, cemas. Tapi ya di beberapa situasi Leisha tuh pasti bisa ngeliatin itu, tapi ya emang situasinya bikin tugas bareng teman, kayak bikin tugas di luar gitu kan. Nah bagus sekali Leisha, seperti yang Leisha sampaikan tadi. Nah kalau seperti itu yang Leisha sampaikan, kira-kira apa yang perasaan yang akan Leisha rasakan? Leisha jadi lebih ngerasa lebih tenang sih kak jadinya. Lebih tenang ya kalau ada di situasi seperti itu. Oke Leisha, tadi nih kakak ada notice Leisha bilang kalau seandainya kalau nilai Leisha jelek nih kak, Leisha tuh merasa gagal, nggak bisa kayak teman-teman gitu. Coba Leisha lagi, kalau seandainya nih Leisha dapat satu nilai, menurut Leisha kalau seseorang nih dapat nilai yang jelek satu pelajaran aja, apa dia bisa dianggap langsung misalnya gagal atau dia tidak pintar gitu? Sebenarnya enggak juga sih kak. Oke, coba kita lihat nih ya, kalau seandainya teman terdekat Leisha nih dia punya satu mata pelajaran yang nilainya rendah gitu,
kira-kira Lisha bisa langsung bilang nggak, ah teman aku nggak pintar ternyata, bisa nggak Lisha ngomong gitu? Enggak kak. Nah kalau gitu kenapa Lisha memberikan penilaian yang sangat keras gitu kepada diri Lisha sendiri? Itu ya karena Isya merasa itu kak, merasa takut kan untuk ngecewain orang lain kak. Iya, perasaan yang Lisha hadapi itu memang wajar terjadi, tapi Lisha bukan berarti dengan perasaan tersebut jadi penyebab atau alasan Lisha untuk keras kepada diri Lisha sendiri. Lisha nggak perlu kayak terlalu keras buat menilai diri Lisha, karena ya terkadang kita juga bahkan ke orang lain kita nggak bisa menilai hal tersebut dengan pola pikir yang gitu ya. Nah kalau memang kita ke orang lain aja nggak bisa menilai langsung jelek, kenapa kita menilai diri kita sendiri seperti itu kan ya Lisha? Kalau seandainya nih kita coba nilai perasaan Lisha saat ini, misalnya 0 adalah tingkat dimana Lisha tuh merasa gagal, merasa tidak bisa, sedangkan 10 itu tingkat dimana Lisha merasa bahwa diri Lisha tuh bisa dan berhasil. Nah kira-kira sekarang Lisha berada di tingkat berapa? Kebalik nggak sih? Gak apa-apa. Mungkin Lesha ada di tingkat ke 4 lah kak. 4. Nah kenapa Lisha nggak di tingkat 3 misalnya? Ya karena Lesha masih belum yakin sama kemampuan Lesha gitu kak, kayak kita masih ada rasa takut gagal, rasa kecemasan tadi. Oke, berarti kira-kira bisa nggak nih kita naikin tingkatnya di Lisha? Jadi misalnya ke 5, kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa. Oke Lisha, nah dari yang Lisha sampaikan tadi nih, kira-kira ada nggak kata-kata yang ingin Lisha sampaikan ketika Lisha tuh merasa cemas atau hal-hal yang tidak seharusnya muncul itu muncul kembali? Kira-kira apa kata-kata yang positif yang kira-kira bisa Lisha terapin? Mungkin mengerjakan sedikit tugas lebih baik sih kak, lebih baik daripada nggak ngerjain tugas sama sekali. Oke, bagus sekali. Nah kira-kira ada lagi nggak Lisha? Mungkin itu kita nggak perlu jadi sempurna untuk bisa berhasil. Nah bagus. Nah dari yang Lisha sampaikan tadi nih bahwa kita nggak perlu jadi sempurna, terus kita juga bisa belajar untuk perlahan-lahan belajar mengangsurnya gitu kan. Itu merupakan self talk yang positif buat Lisha, sehingga segala hal yang tadinya sebelumnya negatif ini yang Lisha pikirkan bisa perlahan tuh terganti dan menjadi yang positif. Apa Lisha mengerti? Ngerti kak? Oke Lisha, dari selama sesi ini nih kira-kira apa yang Lisha dapatkan dari sesi ini? Selama sesi konseling ini kak Lesha jadi sadar ternyata sejauh ini pikiran Lesha itu terlalu negatif, kayak Lesha tuh langsung terus-terusan menganggap diri Lesha gagal gitu, padahal Lesha belum mencoba hal-hal lain gitu. Oke, jadi apa yang Lisha sampaikan tadi udah bagus nih. Lisha menyadari bahwa selama ini pikiran yang Lisha hadapi itu memang pikiran yang seharusnya tidak ada di dalam diri Lisha ya, dan seharusnya sama-sama untuk kita perbaiki lagi. Oke Lisha, selama sesi ini sudah dapat kita simpulkan ya bahwa Lisha itu sebelumnya memiliki pikiran negatif seperti yang pertama tuh cemas akan belajar, terus suka menunda-nunda pekerjaan gitu kan, sehingga tugas-tugas Lisha itu jadi menumpuk. Nah bagaimana kakak berharap nih bahwa ada langkah-langkah kecil yang bisa Lisha lakukan minimal dalam minggu ini dulu. Yang pertama, target kita tentunya Lisha ini dapat menuliskan apa saja pikiran negatif yang mungkin tiba-tiba muncul lagi nih setelah sesi ini. Lalu
kakak ingin ketika pikiran itu muncul, kakak ingin Leisha itu menulis lagi seharusnya apa sih pikiran positif yang bisa Leisha rasakan, sehingga tentunya Leisha dapat melihat nih pikiran mana yang seharusnya Leisha lakukan. Misal ketika Leisha merasa, aduh aku takut nih mau belajar, atau aku takut ngerjain tugas nanti tugasnya salah, misalnya gitu. Nah, Leisha ganti nih ke pikiran yang lebih positif, misalnya nggak apa-apa kalau salah, nanti kan bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, kira-kira Leisha bisa nggak ngelakuinnya dalam minggu ini? Bisa Kak. Oke, jadi Leisha udah tahu ya apa yang perlu Leisha latih setidaknya dalam minggu ini. Iya Kak. Nah, kalau begitu di akhir sesi ini kakak mau nanya nih, kan kita akan ada pertemuan berikutnya. Kira-kira Leisha ingin kapan pertemuannya dilanjutkan? Mungkin untuk pertemuan berikutnya itu bisa di hari dan jam yang sama kayak sekarang ini aja Kak. Oke, jadi kita akan bertemu seperti di hari ini, di waktu yang sama di minggu depan ya Leisha. Tentunya kakak harapkan Leisha kita dapat bertemu dalam kondisi yang sehat lagi, dan dengan kondisi Leisha menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Kalau begitu, terima kasih Leisha atas pertemuan kita pada hari ini. Kakak doakan semoga Leisha dapat menjalankan target kecil yang sudah kita bahas ini dengan konsisten, dan tentunya ketika kakak ketemu lagi dengan Leisha ada perubahan baik yang Leisha bisa sampaikan ke kakak. Kalau begitu, terima kasih Leisha. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Terima kasih Leisha. Iya Kak.